Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 215 Adopsi Hewan Peliharaan Manusia yang Gagal. Apa? Hewan peliharaan manusia? Liu Kui terkejut, lalu dia langsung berteriak keras, apa? Kau hanya seekor anjing, dan kau ingin aku menjadi hewan peliharaanmu, diperbudak olehmu. Kesempatan yang sangat kecil. Ayah lebih baik mati daripada menjadi budak anjing. Liu Kui hampir muntah darah. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak dengan kejam. Jika ia menjadi budak anjing, sial, bagaimana ia akan menjalani kehidupan seperti itu? Haha, Liu Kui, ini adalah satu-satunya jalan yang dapat menjamin keselamatanmu. Cepatlah, maju dan beri hormat kepada tuan barumu. Tian Yishan tertawa terbahak-bahak. Kebenciannya terhadap Liu Kui begitu dalam, itulah sebabnya dia merasa sangat senang saat melihat kondisi Liu Kui saat ini. Jika Liu Kui benar-benar menjadi budak anjing, itu akan jauh lebih menyedihkan daripada kematian. Dia bahkan tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Bajingan, kau menghinaku. Liu Kui merasa bingung dan jengkel. Sialan kau. Kesempatan untuk menjadi hewan peliharaan manusia anjing master ini adalah kebajikan yang dikumpulkan oleh leluhurmu. Orang tua bodoh, kau seharusnya merasa sangat senang sampai-sampai kau tidak bisa tidur selama 10 hari 10 malam, dan kau seharusnya berterima kasih kepada leluhurmu untuk ini. Tapi bukan saja kau tidak melakukannya, kau malah menolak tawaranku. Ini konyol. Air liur si kuning besar menetes kemana-mana. Ia menyesal ketika Liu Kui tidak memenuhi harapannya. Ah! Jeritan Yang Suo yang mengerikan menjadi semakin memilukan, dan membuat bulu kuduk orang-orang yang mendengarnya merinding. Ia terperangkap oleh api yang membakar, dan di bawah tekanan True Dragon Palm, ia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun, apalagi melawan. Yang bisa ia lakukan hanyalah diam-diam menunggu api membakarnya sampai mati. Perasaan berjalan selangkah demi selangkah menuju kematian bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Yang Suo saat ini berada dalam situasi di mana ia tidak dapat memilih apakah ia akan hidup atau mati. Sangat ganas. Jiang Chen ini jauh lebih ganas daripada Yang Suo, dia bahkan bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Meskipun tidak ada aturan di neraka inferno, orang-orang biasa tetap menghindari menyinggung para jenius dari sekte besar. Kecuali jika mereka tidak ingin meninggalkan neraka inferno selama sisa hidup mereka. Jika mereka menyinggung seorang jenius, dan benar-benar pergi, mereka akan menanggung amukan dari sekte-sekte besar itu. Yang Suo adalah seorang jenius langka dari sekte pedang Myriad, dan sekarang Jiang Chen ini membunuhnya di depan begitu banyak orang. Berita tentang ini pasti akan menyebar ke dunia luar, dan sekte pedang Myriad pasti akan mencari Jiang Chen untuk membalas dendam. Saya tidak setuju dengan argumen Anda. Di neraka inferno, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan hidup. Prioritas nomor 1 di sini adalah bertahan hidup. Ini adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah, jadi tidak peduli status apa yang Anda miliki di dunia luar, itu tidak berguna di sini. Jika Jiang Chen tidak membunuh Yang Suo pasti akan membunuhnya. Jangan katakan itu karena dia seorang jenius dari sekte pedang segudang, Jiang Chen seharusnya duduk santai dan menunggu kematian. Semua orang tahu bahwa Yang Suo akan binasa hari ini, mereka telah menyaksikan kekejaman Jiang Chen. Orang ini bahkan lebih kejam daripada Yang Suo. Tentu saja, hanya orang seperti ini yang dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras di neraka inferno, dan ia akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik daripada orang lain. Orang tua, lihat itu, kau tahu apa itu? Itu harapan terakhirmu, menghilang. Apa kau pikir Jiang Chen akan membiarkanmu pergi? Dia mengatakan ini belum lama ini, hari ini, dia akan membunuh setiap orang di benteng ini, dan tidak meninggalkan seorang pun yang selamat. Big Yellow terus menggelengkan kepalanya saat melakukan serangan psikologis terhadap Liu Kui. Liu Kui menggertakkan giginya karena marah. Namun karena kematian sudah dekat, rasa takut yang sebenarnya perlahan-lahan akan merayap dari lubuk hatinya, dan mayat-mayat di mana-mana juga telah menyulut keinginannya untuk bertahan hidup. Jika tidak ada pilihan lain, aku akan menyetujui permintaan anjing sialan ini terlebih dahulu dan menyelamatkan hidupku, lalu aku akan mencari cara untuk membalas dendam di masa depan. Suatu hari, aku pasti akan mencabik-cabik kulit anjing sialan ini. Tatapan licik muncul di mata Liu Kui, dia sudah mengambil keputusan. Ah! Yang Suo menjerit terakhir kali. Setelah itu, ia terbakar abis menjadi abu oleh api naga sejati. Sesaat setelah ia meninggal, Jiang Chen mengulurkan tangannya dan meraih pedang haus darah dan cincin penyimpanan. Kedua benda ini sangat berharga, pedang haus darah adalah senjata tempur tingkat tinggi, tetapi yang membuat Jiang Chen merasa senang adalah cincin penyimpanan. Cincin itu berisi semua barang milik Yang Suo, dan tidak sulit untuk membayangkan betapa besarnya hasil panen ini. Jiang Chen menyimpan cincin penyimpanan itu, dan sambil memegang pedang haus darah, ia turun dari langit dan mendarat di tanah benteng, di samping Liu Kui. Pedang haus darah itu memancarkan aura dingin, mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang Liu Kui. Saya setuju untuk menjadi hewan peliharaan manusiamu. Liu Kui segera berkata pada Big Yellow.
Kakak, bagus, sempurna. Tuan anjing ini akhirnya punya hewan peliharaan manusia. Big Yellow tertawa riang. Namun, tawanya tidak berlangsung lama, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Ini terjadi karena Jiang Chen telah menebas Liu Kui menjadi dua. Liu Kui benar-benar mati dengan cara yang tidak adil. Dengan tingkat kultivasi inti ilahi menengahnya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jiang Chen, tidak mungkin dia akan terbunuh dengan mudah. Dia pikir hidupnya akan terselamatkan begitu dia setuju dengan Big Yellow, dan dia tidak menyangka Jiang Chen akan membunuhnya dengan satu tebasan pedang begitu dia menjadi tenang. Kasar. Big Yellow menjadi sangat marah. Tanpa ragu-ragu, dia berlari ke depan dengan mulut terbuka lebar dan menggigit pantat Jiang Chen. Apa-apaan ini? Anjing sialan, apa yang kau lakukan? Jiang Chen mengutuk. Sialan kau, sialan kau. Anjing master baru saja mengadopsi hewan peliharaan manusia, tapi kau membunuhnya. Aku tidak peduli, kau harus membayarku kembali. Big Yellow tidak ingin melepaskan Jiang Chen, dia terus menggigit pantat Jiang Chen dengan mulut besarnya. Dasar anjing tua bodoh, si tua tolol itu jelas-jelas berpura-pura tunduk padamu. Dia punya niat jahat, ayah membunuhnya untuk menyelamatkanmu. Kalau aku tidak melakukannya, suatu hari nanti kau akan tetap berada dalam kegelapan saat seseorang memasakmu untuk pesta besar. Kau tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, kau malah mencoba menggigitku. Aku bisa memaafkanmu karena menggigitku, tapi kenapa kau terus menggigit pantatku setiap saat? Kalau kau tidak berhenti sekarang, jangan salahkan ayah karena bersikap kejam. Jiang Chen benar-benar kesal. Anjing ini konyol sekali. Liu Kui bukan orang baik. Jiang Chen mengembangkan keterampilan derivasi jiwa agung, dan karena itu, ia memiliki indera yang sangat peka. Ia dapat menilai karakter siapapun dengan akurat, itulah sebabnya ia tahu orang seperti apa Liu Kui. Persetan denganmu. Jika si tua tolol itu benar-benar berani mencoba menyakitiku, anjing jagoan ini punya banyak cara yang bisa membuatnya menyerah. Aku tidak peduli, kau harus membalasku dengan hewan peliharaan manusia lainnya. Big Yellow sangat marah. Dia akhirnya mendapatkan hewan peliharaan manusia, tetapi sebelum dia bisa memamerkan hewan peliharaan manusia barunya, hewan peliharaannya telah mati. Ini konyol. Meskipun begitu, kita tetap tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Sudah kubilang sebelumnya, aku akan membunuh setiap orang di benteng ini. Anjing sialan, pergilah dari sini. Jiang Chen hampir muntah darah karena amarahnya. Tian Yishan yang berdiri di samping mereka benar-benar bingung. Ia tercengang oleh hubungan antara pria dan anjing ini. Mereka berteman, tetapi tiba-tiba, mereka saling bertarung. Yang lebih penting adalah Tian Yishan mengira Big Yellow adalah binatang peliharaan yang telah menyerah kepada Jiang Chen, tetapi dilihat dari apa yang terjadi saat ini, hubungan mereka tidak seperti yang dibayangkannya. Bang. Keduanya terlibat dalam perkelahian satu lawan satu. Kekacauan berlangsung selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti total. Sialan kau, anjing master ini akan memasuki kultivasi terpencil. Aku ingin menerobos ke alam inti ilahi. Lingkaran hitam mengelilingi kedua mata Big Yellow, dan bulu kuningnya menjadi berantakan setelah pertarungan yang sengit. Di sisi yang berlawanan, Jiang Chen memiliki ekspresi yang menyenangkan. Dia tampak tenang dan santai. Hehe, Big Yellow, kau perlu lebih banyak berlatih, kau sama sekali bukan tandinganku. Jiang Chen merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Mampu memberi pelajaran pada anjing ini membuatnya senang. Tunggu sampai anjing master ini berhasil menembus alam inti ilahi. Begitu kemampuan bawaanku yang hebat bangkit, aku akan mencabik-cabik pantatmu. Big Yellow menggertakkan giginya dan memperingatkan Jiang Chen. Baiklah, aku akan menunggu. Jiang Chen mengangkat bahunya. Jika anjing ini bisa menembus alam inti ilahi, kekuatan tempurnya pasti akan mencapai tingkat yang luar biasa. Begitu kemampuan bawaan kuda naga terbangun, ia akan menjadi seseorang yang tidak dapat ditandingi oleh binatang buas biasa. Oleh karena itu, Jiang Chen sangat menantikan Big Yellow untuk menerobos. Semakin kuat anjing ini, semakin besar bantuan yang dapat ia berikan kepada Jiang Chen. Tian Yishan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia akhirnya memahami hubungan antara Jiang Chen dan Big Yellow. Hubungan keduanya tidak seperti tuan dan budak, melainkan seperti saudara, berkelahi dan bertengkar satu sama lain tanpa memengaruhi ikatan yang kuat di antara mereka. Saudara Jiang sungguh hebat, bahkan Yang Suo pun terbunuh olehmu. Aku sangat mengagumimu. Mulai sekarang, saudara Jiang adalah penguasa baru benteng ini, dan aku, Tian Yishan, akan mematuhi setiap perintah saudara Jiang. Tian Yishan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Ia merasa sangat berterima kasih kepada Jiang Chen. Jiang Chen tidak hanya menyelamatkan hidupnya, ia juga menyelamatkan Guan Yiyun dan orang-orang lainnya, merebut kembali benteng pertahanan, membunuh semua musuh, dan membantunya meredakan kebencian yang telah mengakar. Tidak mungkin Tian Yishan bisa melupakan perbuatan besar ini. Selain itu, Tian Yishan bukanlah orang bodoh. Dengan penilaiannya, ia dapat dengan mudah melihat potensi besar Jiang Chen.
Seorang jenius seperti dia pasti akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Jangan sebut-sebut, Saudara Tian. Kita semua dari Sekte Hitam, dan itulah alasannya mengapa aku tidak bisa begitu saja meninggalkan ini dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, aku baru saja tiba di neraka Inferno, ada banyak hal yang aku perlu bantuan Saudara Tian. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Saudara Jiang, apa yang akan kita lakukan dengan mayat-mayat ini? Tian Yishan bertanya. Wah. Tepat setelah dia bertanya, dia langsung melihat Big Yellow menyemburkan api dari mulutnya ke mayat-mayat itu. Satu persatu, mereka semua terbakar menjadi abu. Jiang Chen dan Tian Yishan saling memandang, senyum muncul di kedua wajah pada saat yang sama. Anjing ini sedang melampiaskan amarahnya. Sobat, panen kita hari ini sangat banyak, mari kita lihat apa yang kita dapatkan. Ketika menyebutkan hal ini, Big Yellow langsung menjadi bersemangat. Jiang Chen telah membunuh begitu banyak orang hari ini, dan merampas semua cincin penyimpanan mereka, termasuk Yang Suo. Pasti ada sejumlah besar kekayaan di dalam cincin-cincin itu. Saya yakin panen kita hari ini akan luar biasa. Namun, yang lebih penting saat ini adalah kondisi Guan Yiyun dan yang lainnya. Saudara Tian, tolong bawa Guan Yiyun dan yang lainnya ke lingkungan yang lebih baik. Saya akan memeriksa kondisi mereka, kata Jiang Chen. Baiklah. Tian Yishan menganggukkan wajahnya dengan ekspresi serius. Guan Yiyun dan yang lainnya telah menderita luka serius, dan mereka perlu disembuhkan secepat mungkin. Jika mereka tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan tepat waktu, nyawa mereka mungkin akan melayang. Pertempuran hari ini telah membantu menyebarkan nama Jiang Chen ke semua kekuatan dan aliansi di batas luar kota Inferno. Banyak dari mereka telah menyaksikan Jiang Chen membunuh Yang Suo, itu benar-benar mengguncang pikiran mereka. Banyak kekuatan dan aliansi merasakan adanya krisis, beberapa dari mereka bahkan sudah mulai bersiap bertemu dengan Jiang Chen untuk mengungkapkan keramahan mereka tidak mampu menyinggung orang yang kejam seperti ini. Ada banyak ruangan di dalam benteng Jiang Chen, Tian Yishan menempatkan Guan Yiyun dan yang lainnya di salah satu ruangan besar. Sedangkan untuk dua orang yang telah meninggal, Tian Yishan menempatkan jasad mereka di dalam cincin penyimpanannya. Ia akan menunggu sampai pintu yang mengarah keluar terbuka sekali lagi, sehingga ia bisa membawa mereka keluar dan memberi mereka pemakaman yang layak. Guan Yiyun dan yang lainnya telah menderita dengan parah. Pertama, mereka harus menderita pemukulan brutal, kemudian setelah itu, mereka diracuni oleh Raja Ular. Jika bukan karena Jiang Chen yang menyerap racun dalam tubuh mereka tepat waktu, mereka semua pasti sudah mati sekarang. Saudara Jiang, kamu tahu bagaimana kita bisa menyembuhkan luka-luka mereka? Tian Yishan menatap Jiang Chen dengan sedikit harap-harap cemas.